Bayangkan, Anda sedang berada di sana, di jantung hutan rimba Indonesia yang rimbun. Udara di sekitar Anda terasa berat, lembab, dipenuhi aroma tanah basah dan flora tidak dikenal. Awalnya hutan itu hidup, riuh. Tapi kemudian, tiba-tiba, hening. Tak ada kicauan burung, tak ada gemerisik daun, seolah hutan itu sendiri sedang menahan nafasnya. Anda memanggil nama teman Anda, tapi hanya gema yang menjawab. Dan saat itulah Anda merasakannya, perasaan bahwa Anda tidak sendirian. Bagaimana jika ada sesuatu di luar sana yang tidak ingin Anda pergi? Bagaimana jika hutan itu sudah memutuskan bahwa Anda adalah tamu berikutnya? Bisik-bisik penduduk setempat menyebutkan tentang mereka. Entitas tidak terlihat, roh kuno, orang bunian. Mereka yang konon memikat para pelancong yang tidak curiga. Menarik mereka jauh ke dalam jurang jamrut, ke dimensi yang tak tersentuh waktu. Mereka yang hilang, lenyap tanpa jejak. Hanya menyisakan tenda kosong, jejak kaki yang terputus dan ketakutan yang menjalar. Apakah ini hanya mitos orang tua? Atau adakah kebenaran mengerikan yang tersembunyi di balik kisah-kisah kuno tentang penjaga hutan yang lapar ini? Selama 1 dekade terakhir, dan puncaknya di awal tahun 2026 ini, puluhan orang telah memasuki hutan-hutan terpencil di Indonesia. Dan begitu aja, boom, menghilang. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada jasad, hanya kekosongan. Kekuatan apa yang begitu dahsyat? Begitu sulit dipahami, sehingga dapat menghapus keberadaan manusia tanpa jejak sedikit pun. Malam ini, kita tidak hanya bercerita. Kita menghadapi kemungkinan mengerikan bahwa sesuatu di luar pemahaman logika kita sedang terjadi di dalam sana. Selamat datang di Kelanara Studio. Ini adalah Genggaman Hutan. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang, Februari 2026. Belum lama berselang dari saat video ini dibuat. Lokasinya di pedalaman Kalimantan. Hutan yang usianya mungkin lebih tua dari peradaban manusia itu sendiri. Seorang pendaki berpengalaman, mari kita sebut dia Budi, untuk menghormati privasi keluarga. Beliau melakukan ekspedisi solo. Ini bukan kali pertama dia mendaki. Dia memiliki peralatan GPS tercanggih, telepon satelit, dan perbekalan untuk 2 minggu. Secara logika, dia adalah manusia yang paling siap untuk menaklukkan alam liar. Tapi alam liar tidak peduli dengan teknologi Anda. Laporan awal sangat kabur. Budi terakhir kali melakukan kontak radio pada pukul 14.00 siang. Dia melaporkan cuaca cerah, jalur yang jelas, dan semangat yang tinggi. Namun dia menyebutkan satu hal aneh di transmisi terakhirnya. Dia berkata, "Aku mendengar suara gamelan. Sepertinya ada desa di dekat sini." Masalahnya, menurut peta, menurut satelit, dan menurut penduduk lokal, tidak ada desa dalam radius 50 km dari titik koordinat Budi. Hanya hutan belantara. 3 jam kemudian, sinyal GPS-nya mati. Bukan karena baterai habis, tapi berhenti bergerak dan hilang. Tim SAR dikerahkan. Selama 2 minggu pencarian di bulan Februari 2026 itu, apa yang mereka temukan? Bukan tubuhnya, bukan tasnya. Mereka hanya menemukan satu sepatu boot berdiri tegak di tengah jalan setapak. Seolah-olah pemiliknya baru saja ditarik ke atas atau ditarik masuk ke dimensi lain. Kasus Budi di Kalimantan hanyalah puncak gunung es. Jika kita melihat data 10 tahun ke belakang, pola ini berulang. Di Gunung Kerinci, di Lawu, di Salak. Orang-orang yang berbelok sedikit dari jalur, yang melamun, yang sombong, mereka lenyap.
Pertanyaannya bukan lagi kemana mereka pergi, melainkan siapa yang mengambil mereka. Apakah peradaban modern kita terlalu arogan untuk mengakui bahwa kita tidak bisa melihat segalanya? Bahwa mungkin di tahun 2026 yang serba digital ini, hal-hal kuno masih memegang kendali penuh di rimba sana. Untuk memahami ini, kita harus melepaskan kacamata logika barat kita sejenak. Kita harus melihat Indonesia sebagaimana nenek moyang kita melihatnya. Indonesia adalah negeri di mana batas antara yang nyata dan yang gaib itu setipis kulit bawang. Alam dan supranatural bukanlah dua hal terpisah. Mereka saling menjalin. Gunung bukan sekedar tumpukan tanah. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon. Mereka adalah rumah. Penduduk lokal tidak menyebut mereka hantu. Hantu adalah roh orang mati. Yang ada di hutan adalah penghuni. The Guardians. Konsep ini begitu integral dalam budaya kita. Anda pasti pernah mendengar istilah permisi atau numpang lewat saat ingin buang air kecil di hutan. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita sadar kita sedang bertamu di ruang tamu entitas lain. Dalam kasus hilangnya pendaki di Februari 2026 tadi, para sesepuh desa memiliki teori yang berbeda dengan tim SAR. Sementara tim SAR mencari koordinat, para sesepuh mencari pintu. Mereka percaya bahwa pendaki tersebut tidak hilang secara fisik, tapi disembunyikan. Istilahnya beragam. Di Jawa ada lampor, di Sumatera dan Kalimantan ada orang bunian, tapi intinya sama. Mereka adalah entitas tidak terlihat yang hidup berdampingan dengan kita di lapisan realitas yang berbeda. Dan kadang-kadang pintu antar lapisan itu terbuka, entah karena ketidaksengajaan atau karena ada undangan. Hingga detik ini, pencarian di Kalimantan itu masih nihil, tanpa bukti forensik, tanpa jejak predator. Yang tersisa hanyalah keheningan hutan yang seolah menutupi rahasia besar. Mari kita bedah lebih dalam sosok yang paling sering dikaitkan dengan fenomena ini. Orang bunian. Saya sempat membaca beberapa catatan etnografi dan berbicara dengan budayawan yang mendalami mitologi Melayu dan Minangkabau. Menariknya, orang bunian tidak digambarkan sebagai monster, tidak seperti genderuwo yang menyeramkan. Bunian sering digambarkan sangat mirip dengan manusia. Mereka cantik, tampan, berpakaian rapi seperti bangsawan zaman dulu. Mereka juga memiliki struktur sosial. Mereka punya raja, punya pasar, punya pesta pernikahan. Seorang ahli etnografi menggambarkan mereka bukan sebagai roh jahat, tapi sebagai tetangga yang sensitif. Mereka bisa menjadi pelindung yang baik hati jika dihormati. Ada cerita tentang orang tersesat yang diberi makan dan ditunjukkan jalan pulang oleh orang asing yang misterius. Namun, di sisi lain, mereka bisa menjadi penipu yang berbahaya. Inilah teori yang mengerikan tentang kasus-kasus orang hilang. Korban seringkali tidak merasa tersesat. Mereka merasa diundang. Dalam banyak kesaksian dari survivor, mereka yang berhasil kembali setelah hilang berhari-hari, ceritanya selalu mirip. Saya melihat jalan yang bagus, lebar, dan terang. Saya mencium bau masakan enak. Saya mendengar musik keramaian. Ini yang disebut sebagai bujuk rayu bunian. Mereka memanipulasi indera manusia. Hutan lebat yang penuh duri di mata korban berubah menjadi gerbang kerajaan yang megah. Mereka masuk dengan sukarela. Dan begitu mereka memakan makanan yang ditawarkan di sana, konon mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Apakah kasus di tahun 2026 ini adalah contoh dari undangan tersebut? Apakah suara gamelan yang didengar pendaki di Kalimantan itu adalah lonceng makan malam bagi entitas ini?
Bunian bukanlah satu-satunya pemain di papan catur ini. Hutan Indonesia terlalu luas untuk dikuasai satu entitas saja. Di beberapa wilayah hutan hujan lainnya, ada kisah tentang Aul atau Ahul, sosok yang lebih primitif, penjaga hutan yang menuntut rasa takut, bukan rasa hormat. Interaksi dengan mereka tidak selembut interaksi dengan Bunian. Jika Bunian mengundang, entitas lain mungkin berburu. Ada laporan-laporan tentang time distortion atau distorsi waktu. Orang merasa hanya duduk selama 1 jam di bawah pohon, padahal di dunia nyata mereka sudah hilang selama 3 hari. Ini menunjukkan bahwa fenomena ini mungkin membelokkan hukum fisika yang kita kenal. Kita juga harus bicara tentang pelanggaran. Seringkali hilangnya seseorang diawali dengan sikap membuang sampah sembarangan, berkata kotor, mengambil sesuatu dari hutan seperti batu, bunga, atau kayu yang dilakukan tanpa izin, atau yang paling fatal, melamun. Dalam kepercayaan lokal, saat pikiran kita kosong atau melamun, jiwa kita menjadi lemah, pertahanan spiritual kita turun. Saat itulah mereka bisa masuk. Mereka bisa menarik kita atau membuat kita berputar-putar di tempat yang sama. Fenomena yang sering disebut kesasar atau disesatkan. Hutan suci memiliki aturannya sendiri. Dan di tahun 2026 ini, di mana manusia semakin merasa berkuasa atas alam, mungkin alam mulai menyerang balik, menegakkan hukum teritorial mereka dengan cara yang paling primal. Jika Anda merencanakan petualangan ke alam liar, apa yang harus Anda lakukan? Buku panduan survival akan mengajarkan Anda cara membuat api, cara membaca kompas, dan cara mencari air. Itu penting. Tapi jika kita percaya hutan memiliki penghuni lain, maka survival kit Anda harus bertambah. Yang pertama, sikap. Datanglah sebagai tamu yang sopan. Ucapkan salam. Yang kedua, fokus. Jangan biarkan pikiran Anda kosong. Jangan melamun, tetap sadar akan sekeliling Anda, baik secara fisik dan spiritual. Yang ketiga, dengarkan intuisi. Jika bulu kuduk Anda berdiri, jika hutan tiba-tiba menjadi hening total, atau jika Anda mencium bau wangi yang aneh di tengah rimba, jangan ikuti rasa penasaran itu. Berbaliklah atau diam dan berdoalah. Para tetua adat sering menyarankan, jika Anda merasa disesatkan, berhentilah, jangan panik, ganti pakaian Anda secara terbalik. Sebuah simbol untuk membalikkan ilusi dunia lain. Kumandangkan azan atau doa sesuai kepercayaan Anda dan minta izin untuk pulang. Kasus pendaki di Kalimantan pada Februari 2026 mungkin akan tetap menjadi misteri untuk waktu yang lama. Apakah dia jatuh ke jurang? Mungkin. Apakah dia tersesat karena hipotermia? Oh, bisa jadi. Tapi bagi mereka yang hidup berdampingan dengan hutan, jawabannya jauh lebih sederhana, namun jauh lebih menakutkan. Dia telah diambil dan sekarang menjadi warga dari kota yang tidak terlihat, mendengarkan gamelan abadi yang tak pernah berhenti berbunyi. Ilmu pengetahuan akan terus mencari jawaban logis, tapi sampai kita bisa memetakan setiap inci dari dimensi lain, hutan akan tetap menyimpan rahasianya. Jadi, lain kali Anda melangkah masuk ke bawah kanopi hijau itu, ingatlah, Anda tidak sedang melihat pemandangan. Anda sedang memasuki rumah orang lain. Dan pertanyaannya bukan apakah Anda bisa melihat mereka, tapi apakah mereka sedang melihat Anda. Saya Ceto. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika Anda memiliki pengalaman ganjil di hutan atau gunung, atau teori tentang kasus 2026 ini, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan saat kita menelusuri kegelapan berikutnya. Sampai jumpa, dan tetaplah waspada.